Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik. Saya baru saja menerima sebuah SMS yang mengatakan bahwa akun saya telah diblokir oleh bank. Saya sering menerima SMS serupa itu, yang tidak jelas siapa pengirimnya, dan meminta saya untuk melakukan sesuatu. Saya rasa Bapak Ibu juga pernah menerima SMS seperti itu. Ini adalah sebuah pesan atau message spam atau penipuan. Bicara tentang penipuan, kita berpikir bahwa ini adalah penipuan model baru. Tapi ternyata tipu menipu itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Manusia jatuh ke dalam dosa adalah karena tipuan iblis. Kelihatannya penipuan yang kita hadapi adalah sebuah model yang baru. Padahal ini adalah cara iblis yang lama untuk menjerat manusia jatuh ke dalam dosa atau kepada kesusahan-kesusahan hidup. Jadi penipuan ini adalah gaya baru yang sebenarnya sudah ada sejak lama. Penipuan iblis ini tidak terbatas pada hal-hal simpel seperti SMS tadi. Sama seperti iblis telah menipu Hawa yang melalui keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, iblis juga ingin menipu dan menjerat kita melalui ketiga hal itu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dapat mempertahankan diri dari tipu daya iblis? Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, pasal yang ke-6 ayat ke-11 sampai ke-17 mengingatkan kita untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah yang terdapat di ayat 14 sampai 17 yang mengatakan, "Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah." Iblis mencobai Tuhan Yesus dengan kebutuhan jasmani, kekayaan, dan kuasa. Tapi iblis tidak berhasil. Tuhan Yesus melawannya dengan firman Tuhan. Kita pun telah diperlengkapi dengan firman Tuhan berupa pedang rohani. Mari kita tiru teladan dari Tuhan Yesus dalam menghadapi godaan dan tipuan dari iblis. Untuk memahami firman Tuhan, kita perlu membacanya dan merenungkannya, sehingga kita tahu bagian firman Tuhan mana yang harus kita gunakan saat menghadapi serangan dari iblis. Tuhan Yesus di Lukas pasal yang ke-10 ayat ke-19 mengatakan, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Selain firman Tuhan, kita juga telah menerima otoritas dan kuasa dari Tuhan Yesus untuk memerangi iblis musuh kita. Dengan demikian, jika Bapak Ibu memasuki hari yang baru ini dengan rasa khawatir atau takut akan serangan dari iblis, perkatakan dan pegang senjata rohani firman Tuhan. Jangan ladenin tipuan atau bisikan iblis. Sama seperti saat kita menerima SMS spam atau penipuan itu, kita delete, kita buang ke bin, dan kita blokir nomor telepon pengirimnya. Bersama Tuhan Yesus, kita telah menang dari kuasa dan tipu daya iblis. Selamat memasuki hari yang baru, dan jangan lupa untuk selalu mengenakan perlengkapan senjata rohani kita. Tuhan memberkati.